perempuan saja atau punya cucu perempuan saja. Ayah dapat 1/6 tambah asoba, 2 kali dapat. Cuma inilah ketentuan Allah, 3 macam saja untuk ayah kandung. 1/6 jika yang meninggal punya anak atau cucu. 1/6 tambah asoba jika yang meninggal punya anak perempuan saja atau cucu perempuan saja. Dan ayah kandung mendapat asoba jika yang meninggal tidak punya anak, tidak punya cucu. Ibu kandung dapat juga 3 macam. Tapi dari awal sudah kita janjikan, kita bukan memilih, tapi dipilihkan. Kalau memilih, orang mau yang lebih banyak. Ya. Tadi Ustaz Muklis bilang MA itu Melayu asli. Kata orang Melayu, kalau kerja cangkol berlebih, kalau makan piring kurang. Itu kata orang itu, iya kan? Nah, makanya bukan memilih, tapi dipilihkan. Ibu kandung dapat 3 juga. Kapan itu? Ibu kandung dapat 1/3 jika yang meninggal tidak punya anak, tidak punya cucu, dan tidak berbilang saudara. Apa makna berbilang? Lebih dari 1. Jadi Pak Wahyu, yang dalam hukum paroid, jamak itu lebih dari 1. Kalau kita belajar nahu, jamak itu lebih dari 2. 3 jamak. Mufrad, musanna, jamak. Tapi kalau paroid, lebih dari 1 sudah jamak. Ya. Ibu kandung dapat 1/3 jika yang meninggal tidak punya anak, tidak punya cucu, dan tidak berbilang saudara. Kalau salah satu syarat ini dilanggarnya, maka ibu mendapat 1/6. Ibu mendapat 1/3, ibu kandung mendapat 1/3 jika yang meninggal punya anak. Ulangi, jika yang meninggal tidak punya anak, tidak punya cucu, dan tidak berbilang saudara. Saudara semayang. Karena janji kita dari awal, apapun ceritanya, semuanya beralih kepada yang meninggal. Ibu siapa? Ibu yang meninggal. Saudara siapa? Saudara yang meninggal. Ibu kandung dapat 1/3 jika yang meninggal tidak punya anak, tidak punya cucu, dan tidak berbilang saudara. Tidak lebih dari 1. Ya? Tidak lebih dari 1. Nanti kita contohkan. Ibu kandung dapat 1/3 jika yang meninggal tidak punya anak, tidak punya cucu, dan tidak berbilang saudara. Kita contohkan. Seorang meninggal dunia, meninggalkan ibu kandung, meninggalkan 1 orang saudara laki-laki kandung. Cuman itu aja, yang lain tak ada. Seorang meninggal dunia, meninggalkan ibu kandung, dan 1 orang saudara kandung laki-laki. Ibu kandung, apa hukumnya? Dia mendapat 1/3 jika yang meninggal tidak punya anak. Anak nggak ada sini kan? Tidak punya cucu, cucu tak ada. Dan tidak berbilang saudara. Saudara kan cuma 1. Kalau di sini 2, batal 1/3. Apa makna berbilang? Kalau lebih dari 1 berarti berbilang itu. Ibu mendapat 1/6 jadinya. Berapa ibu dapat sini? 1/3. Tapi kalau di sini lebih dari 1, 4. Ibu tidak dapat 1/3, tapi 1/6. Iya. Salah satu. Ibu dapat 1/3, ibu kandung, jika yang meninggal tidak punya anak,
tidak punya cucu, dan tidak berbilang saudara. Ini kan cuma satu saudaranya, maka dia dapat 1/3. Oh, saudara lebih dari satu, maka ibu dapat 1/6. 3 syarat. Salah satu dilanggarnya, pindah ke bab 1/6. Ya. Ibu kandung mendapat 1/3 jika yang meninggal tidak punya anak, tidak punya cucu, dan tidak berbilang saudara. Kalau salah satu syarat ini dilanggarnya, maka ibu pindah ke bab 1/6. Makanya kalau kita bicara lanjutannya ada ijab. Apa itu hijab? Terdinding. Hijab ada 2. Ada ijab nukson, ada ijab hirman. Apa hijab nukson? Hijab tapi berkurang. Dia nggak 100%, tapi berkurang. Aturan dapat 1/3 jadi 1/6. Istilahnya apa? Waspada. Walau sedikit pasti ada. Tapi kalau ijab hirman, total tak dapat apapun. Total tak dapat apapun. Apa contohnya? Yang meninggal punya ayah kandung dan 10 orang saudara kandungnya hidup. 10-10-nya terdinding. Hijab hirman. Kenapa? Ayah kandung ada. Tapi kalau hijab nukson masih dapat, cuman berkurang. Aturan ibu dapat 1/3 jadi 1/6. Nukson berkurang. Tapi walaupun berkurang masih syukur masih ada. Kalau hijab hirman total tak dapat. Ya. Kalau ibarat orang makan nasi bungkus, dia daunnya pun tak dapat juga. Nukson berkurang, hirman total tak dapat. Ibu kandung dapat 1/3 jika yang meninggal tidak punya anak, tidak punya cucu, dan tidak berbilang saudara. Ibu kandung mendapat 1/6 jika yang meninggal punya anak, atau punya cucu, atau berbilang saudara. Yang ketiga, ibu kandung mendapat sulusul baki. Apa makna sulusul baki? 1/3 yang tinggal. Terjadi satu kasus, Rasul sudah meninggal dunia, Abu Bakar sudah meninggal, maka khalifah adalah Umar bin Khattab. Ada satu kasus, seorang meninggal dunia, meninggalkan 1 orang suami, 1 orang ayah kandung, 1 orang ibu kandung. Maka dibagi. Ada penghapus. Penghapus. Ini pakai topi, benci. Pasti. Jadi sama kita ketahui, kedudukan ayah dan ibu dalam hukum waris, ayah dan ibu adalah orang yang tidak bisa dihijab oleh siapapun. Apa maknanya? Tidak bisa dinafikan, ditiadakan oleh siapapun. Ayah kandung dan ibu kandung wajib dapat. Bagaimana, ada pertanyaan, Ustadz, ayah sama emak ini dua-duanya tidak bertanggung jawab mengurus anak ini dari bayi. Begitu anak itu lahir, ayah sama emak bercerai. Ayah entah di mana, emak entah di mana. Bayi itu diurus oleh cucunya. Kalau anak ini besar, kaya raya, emaknya masih hidup, ayahnya masih hidup, dua-duanya dapat. Ibu kandung 1/3 dan 1/6. Yang ketiga, ibu kandung dapat sulusul baki, 1/3 yang tinggal. Seorang meninggalkan suami, meninggalkan ibu kandung, dan meninggalkan ayah kandung. Cuma ini lain tak ada. Kalaulah kita bahas dengan hukum asal,
materi semalam, suami dapat 1/2 karena yang meninggal tidak punya anak, tidak punya cucu. Ibu kandung berapa Pak di sini? Baru kita bahas 1/3. Bagus. Karena apa? Yang meninggal tidak punya anak, tidak punya cucu, tidak berbilang saudara. Ayah kandung asoba. Kenapa? Karena yang meninggal tidak punya anak, tidak punya cucu. Kita bagi. Pecahan per 2, pecahan per 3, KPK-nya adalah 6. Maka mohon maaf, orang Poroid nggak takut sama KPK. KPK ini ya. Kalau KPK lain kita nggak bahas. 6 bagi 2, 3 untuk suami. 6 bagi 3, 2 untuk ibu kandung. Jumlahnya sudah 5. Sisanya 1 Asobah untuk ayah. untuk ayah. Kita lihat sini, siapa lebih banyak, ayah atau ibu? Ibu lebih banyak. Umar bertanya kepada seorang sahabat yang paling pandai dalam ilmu waris. Rasul yang mengasih titelnya. Siapa itu? Zaid bin Sabit. Kata Zaid bin Sabit, aku pernah mendengar Rasul mengatakan ayah dan ibu bahagiannya sama atau ayah lebih banyak daripada ibu. Ternyata ini ibu lebih banyak. Maka seorang sahabat namanya Zaid bin Sabit mengatakan ibu kandung dalam kasus namanya dapat sulusul baki. Apa sulusul baki? 1/3 yang tinggal. Sulusul baki 6 bagi 2, 3. Berapa sisanya? 3. 3 bagi 3, 1. Berapa sisanya? 2. Inilah dia ibu mendapat sulusul baki pada 2 kasus. Pertama suami, ibu dan ayah. Yang kedua istri, ibu dan ayah. Istri dapat 1/4. Kenapa 1/4? Karena yang meninggal tidak punya anak, tidak punya cucu. Ibu kandung sulusul baki, ayah asoba. Asal masalah 4. 4 bagi 4, 1 untuk istri. Sisanya 3. 3 bagi 3, 1 untuk ibu kandung. Sisanya 2. 2 kasus inilah yang dikenal sampai sekarang. Kasusnya adalah Umaroin atau Ghorowain. Apa makna Umaroin? 2 kasus yang diputuskan oleh Umar bin Khattab. Walaupun yang menyelesaikan Zaid bin Sabit, tapi presidennya adalah Umar bin Khattab. Nama lain apa ini? Ghorowain. 2 kasus yang berbeda. Sampai hari ini, sampai dunia kiamat, hukum ini berlaku. Karena nggak ada yang lain, cuma ini aja. Ibu kandung mendapat 1/3 jika yang meninggal tidak punya anak, tidak punya cucu, dan tak berbilang saudara. Ibu kandung mendapat 1/6 jika yang meninggal punya anak, punya cucu, atau berbilang saudara. Dan yang ketiga, sulusul baki, 1/3 yang tinggal. Inilah hukum untuk ayah dan ibu. Statusnya adalah ahli waris yang istimewa, tidak bisa dihijab oleh siapapun. Bagaimana bencinya kita sama ayah kita, bencinya kita sama ibu kita. Kalau kita meninggal dunia, mereka adalah orang yang istimewa, tidak bisa dihijab oleh siapapun. Karena mereka termasuk orang istimewa. Hukumnya sudah jelas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditetapkan dalam Al-Quran. Kecuali sulusul baki, ditetapkan oleh seorang sahabat namanya Zaid bin Sabit. Karena sama kita ketahui, sumber hukum waris cuma 3 saja: Quran, hadis Rasul, pendapat para sahabat. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada pertanyaan? Berkisar masalah ini
secara umum tentang faraid, tentang hukum waris. Saya persilakan. Ya, silakan Ustaz. Gini Ustaz, dia kan suami istri, Ya, gak punya anak, ya, terus meninggal istrinya, ya. istrinya meninggal, terus kayak mana itu? Bapak Ibu sekalian, ini mohon maaf, ini kasus yang semalam, materi semalam. Ya, seorang suami karena istrinya meninggal dunia, Allah jelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 12, suami mendapat 1/2 dari harta istrinya yang meninggal jika istrinya tidak punya anak, tidak punya cucu. Nisfun 1/2. Kalau istrinya yang meninggal punya anak atau cucu, maka suami dapat 1/4. Kalau gitu kemana sisanya? Kepada ahli waris yang lebih dekat. Ternyata yang meninggal ini ayahnya sudah tidak ada lagi, emaknya pun tak ada lagi. Untuk siapa? Untuk saudara kandungnya, laki-laki dan perempuan. Hukumnya sama. Lidzakari mislu adil unsayain. Laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Maknanya bukan 2/3 dan 1/3, tapi hitungannya laki-laki kali 2, perempuan kali 1. Jadi kalau saudara kandungnya 1 laki-laki 3 perempuan, 1 kali 2 2, 3 kali 1 3, berarti bagi 5. Jadi Ustaz, jumlah harta itu dibagi 2 dulu, gitu, separuh untuk suami, gitu maksudnya? Iya, secara Quran, ya, dibagi 2 itu kenapa? Dia dapat nisfun, dapat 1/2. Jadi kalau yang meninggal itu punya anak atau cucu, suaminya rubuh 1/4. 25% kalau dipersenkan, 50% kalau dipersenkan. Jadi suami dapat 2 saja, 1/2 atau 1/4. Kapan suami dapat 1/2? Jika istrinya yang meninggal tidak punya anak, tidak punya cucu. Kalau istrinya meninggal punya anak, punya cucu, maka suami dapat 1/4. Kalau semasa hidupnya yang cari harta itu istrinya gimana Ustaz? Sama aja? Sama aja. Karena yang dibagi adalah harta orang meninggal. Harta orang meninggal yang dibagi. Bapak Ibu sekalian, kita bicara hukum. Seorang suami meninggal dunia, ditinggalkannya adalah istrinya dan anak-anaknya. Apa kata ibu tuh? Nah, nanti bagi pusaka kalau mak udah meninggal ya, kata Muhammad Ali As-Sabuni, itu ibu yang zolim. Kenapa? Karena yang dibagi bukan harta orang hidup, tapi yang dibagi adalah harta orang meninggal. Tapi anak berkewajiban untuk menjaga emaknya dan ayahnya. Wajib. Ya. Hukum ditegakkan, tanggung jawab tidak terabaikan. Ya. Maka wajib dijaga itu. Ya. Makanya dalam satu kasus ada contoh, Bapak Ibu, ini bukan mengetes tapi diskusi aja. Kalaulah dicontohkan si Ahmad dan si Muhammad, saudara kandung satu ayah satu ibu. Bapak Ibu bayangkan, si Ahmad dan si Muhammad, saudara kandung satu ayah satu ibu. Si Ahmad punya anak laki-laki namanya Ali. Si Muhammad punya anak perempuan namanya Fatimah. Pertanyaannya, bolehkah Ali nikah dengan Fatimah? Boleh. Jawabannya boleh. Apa? Artinya sewali lah. Iya kan? Masalah dekat atau tidak, secara Islam boleh. Sewali saudara ayah atau saudara mama? Sewali saudara ayah lah. Ayah. Ayahnya sama gitu, ya kan? Ayahnya kandung.
Ya, ayahnya kandung. Kalau sepupu, kalau nggak salah, emaknya yang sama kan? Iya. Ini ayahnya yang sama. Si Ahmad dan si Muhammad saudara kandung satu ayah satu ibu. Si Ahmad punya anak namanya Ali, si Muhammad punya anak namanya Fatimah. Boleh nikah? Boleh. Kita bicara Islam. Secara adat kita nggak bahas. Iya kan? Karena dalam di Medan ini Pak, kan satu marga itu. Iya kan? Iya. Satu marga itu. Si Fatimah ini orang kaya raya ini. Dari garis sudah kaya raya. Menikah dengan si Ali, meninggal si Fatimah. Ayah tak ada, emak tak ada, saudara kandung tak ada. Satu-satunya ahli waris adalah si Ali. Siapa si Ali? Suami. Berapa bahagian si Ali? 1/2. Karena meninggal gak punya anak. Ada sisa? Ada 1/2-nya. Kalau harta si Fatimah 1 miliar, 500 juta untuk si Ali sebagai suami. Ada sisa 500 juta lagi. Kemana sisanya? Baitul Mal. Baitul Mal. Selagi ada nasab, Baitul Mal tidak boleh mengambil apapun. Nasab dari mana Ustaz kita ambil? Apa itu? Nasab yang semalam yang 21. Oh. Kan 21 nasab. Iya kan? Kemana separuhnya? Udah dicari, tak ada di dunia ini. Cuman si Ali satu-satunya. Dalam kasus itu. Saudara ayah. Saudara ayah. Udah meninggal semua. Habis. Tak ada. Ada satu orang lagi. Siapa itu? Ali. Siapa si Ali? Anak laki-laki dari paman kandung si Fatimah. Ibnu Amusaki. Kan nasab. Ibnu Amusaki kan nasab. Anak laki-laki paman kandung. Maka si Ali mendapat asobah. Sebagai apa? Ibnu Amusaki. Anak laki-laki dari paman kandung. Habis. Dia semua. Bahkan dalam kasus yang lain, kalau bercerailah si Ali dengan si Fatimah, si Ali bisa jadi wali nikah. Kalau si Fatimah mau nikah lagi, saya nikahkan kepadamu mantan istriku, kata Ali. Boleh. Iya kan? Karena dia kan boleh jadi wali nikah. Nasab tadi ya? Nasabnya. Iya kan? Kalau tidak dijumpai yang 3 macam itu, nikah, walak, dan nasab, baru boleh yang keempat, Baitul Mal. Contoh, ada seorang anak muda, umur 15 tahun, datang ke kota Medan ini. Dari logatnya, ini orang Sulawesi. Di Medan dia bekerja sebagai apa? Bantu-bantu orang jualan lah, di pajak. Alhamdulillah, anak ini berhasil. Bisa bangun toko, bisa punya rumah, kaya raya anak ini. Umur 65 tahun meninggal dunia. 50 tahun dia di Medan ini. Selama dia tinggal di Medan 50 tahun, tidak pernah kedengaran dia pulang ke Sulawesi. Tidak pernah kedengaran orang Sulawesi datang ke Medan mencarinya. Meninggal dia. Kemana harta ini? Nikah, nggak ada, orang dia nggak nikah. Walak memerekakan hamba, udah tidak ada lagi. Nasab, Mana? nggak tahu kita. Mungkin ada saudara kandung di Sulawesi dan kita tidak tahu kemana hartanya ini dikelola atau diserahkan kepada Baitul Mal melalui Mahkamah Syariah. Kalau sekarang Baitul Mal Ustaz tak ada. Mahkamah Syariah yang menentukan. Iya Iya kan? Kemana harta itu? Mahkamah Syariah. Kalau sekarang ini pengadilan lah ya. Pengadilan agama menentukan. Bisa aja diberikan kepada tetangga yang susah, kepada masjid, atau disimpankan di balai zakat. Ya. Pokoknya mahkamah lah yang menentukan. Kenapa? Nasab tidak dijumpai satupun. Ya. Itulah kalau ada sababur robi, sebab yang keempat. Tapi selagi ada nasab, Baitul Mal nggak ada apa-apanya. Karena ada satu bab tapi jarang digunakan. Apa itu? Zawil Arham. Siapa Zawil Arham? Orang-orang yang ada hubungan darah dengan si mayit tapi tidak termasuk nasab yang 21. Contoh,
cucu laki-laki dari anak perempuan. Itu kan bukan nasab itu. Cucu laki-laki dari anak laki-laki itu nasab. Cucu laki-laki dari anak perempuan bukan nasab, tapi termasuk zawil arham. Itu udah lain babnya lagi. Selagi ada nasab, Baitul Mal tidak ada hak di situ. Oh Ustaz, zawil nasabnya tak ada lagi, zawil arham ada. Cari. Ya. Makanya bicara harta pusaka, rukunnya jelas, maka berikanlah sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bicara hukum. Karena kata Rasul, sekecil apapun harta pusaka yang ditinggalkan oleh orang meninggal adalah harta pusaka. Meninggal mak tu tadi pagi, jam 5 pagi. Oleh anak yang paling kecil yang menjaganya, anak perempuan, dilihatnya mak tu pakai cincin berlian. Dicabutnya cincin berlian tu, dikantonginya. Kalau dikantonginya sebagai harta pusaka yang akan dibicarakan sebagai harta pusaka, berarti dia menyelamatkan harta pusaka, berpahala. Tapi kalau dia kantongi untuk pribadinya, dosa. Makanya jangan berfatwa pakai akal-akalan. Kurasa kalau hiduplah makku ini pasti dikasihnya. Kenapa nggak diminta waktu itu? Kenapa udah meninggal baru diminta? Mak, aku minta cincin mak ya. Dia sendiri jawab, ambillah nak. Mana ada cerita begitu? Makanya bicara harta pusaka, jangan sampai kita termakan harta pusaka yang bukan hak kita. Itu Pak ya. Jadi kalau istri meninggal, suami dapat 1/2 atau 1/4. Kalau suami yang meninggal, istri dapat 1/4 atau 1/8, 2 saja. Jadi Ustaz, ketika tadi istrinya meninggal, kan ada saudara istrinya. Ya. Itu dibagi rata gitu Ustaz. Semuanya laki-laki perempuan sama? Enggak. Allah jelaskan dalam Al-Quran, kalau yang meninggal tidak punya anak atau cucu, suami dapat 1/2. Karena ayah mak tidak ada lagi, jatuh kepada saudara kandung. Ahu sakik wa uhtu sakiko. Saudara laki-laki kandung, saudara perempuan kandung. Bagaimana hukumnya? Lid zakari misul adil unsayen. Laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. 2 kali. Itu Pak ya? Bapak Ibu sekalian, insya Allah besok kita lanjutkan pada materi yang lain lagi. Ilali kok masalah. Akhirnya kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.